Five News, High Views, High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 18 September 2025. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, muncul untuk pertama kalinya dalam sebuah wawancara televisi setelah selamat dari serangan udara Israel di Qatar. Penampilannya menjadi bukti terbaru bahwa upaya Israel untuk menargetkan para pemimpin Hamas pekan lalu tidak berhasil. Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Hamad menjelaskan detik-detik serangan yang menargetkan lokasi pertemuan para pemimpin Hamas di ibu kota Qatar, Doha. Ia mengaku sedang membahas usulan gencatan senjata yang dimediasi Qatar ketika tiba-tiba terdengar ledakan keras. Mengutip dari Yerusalem Post pada Senin 15 September 2025, Netanyahu menyebut Qatar menjadi penggerak utama sejumlah negara yang ingin memberlakukan blokade terhadap Israel. Tak hanya menuding Qatar, Netanyahu juga menyebut China turut andil dalam upaya tersebut. China disebut berperan memengaruhi media barat dengan agenda anti-Israel menggunakan bot, kecerdasan buatan, dan iklan, termasuk platform seperti TikTok. Israel tampaknya mulai menyadari isolasi global yang mereka terima. Hal ini tampak dalam pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengguncang negara itu pada Senin 15 September 2025. Netanyahu ingin Tel Aviv menjadi super Sparta alias negara mandiri di tahun-tahun mendatang. Namun alih-alih mengakui kesalahan, ia malah menuding Qatar, China, sampai kelompok Islam sebagai penyebab Israel dikucilkan dunia. Di sisi lain, isolasi terhadap Israel memang semakin meningkat, tak cuma dalam politik, tapi juga ekonomi, pariwisata, sampai ke bidang olahraga dan musik. China kembali mendesak Israel untuk menghentikan agresi militer di jalur Gaza. Desakan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, pada 17 September 2025. Ia meminta Israel untuk mencapai gencatan senjata di Gaza secara menyeluruh dan berkelanjutan. Lin menegaskan, China menentang eskalasi operasi militer Israel di Gaza serta mengecam segala tindakan yang melukai warga sipil dan melanggar hukum internasional. Pernyataan ini muncul di tengah serangan darat Israel yang kian meluas di jalur Gaza. Serangan Israel tersebut memaksa ratusan warga Palestina mengungsi massal dan memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah Gaza. Posisi strategis Gerindra dalam kabinet semakin menguat usai Anggaraka Prabowo yang menjabat sebagai Ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra dan juga Wamenkomdiki diangkat menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan pada Rabu 17 September 2025. Jabatan Wamenhut sebelumnya diisi oleh Sulaiman Umar. Rohmat Marzuki merupakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah sekaligus Bendahara DPD Gerindra Jateng. Itu tadi 5 berita terpopuler hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. Five News, High Views, High Five.